Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Aulia, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di video kali ini untuk memenuhi mata perkuliahan saya di sini akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Terus ya videonya sampai akhir. Terus jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu yang tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta kurangnya tingkat kemiskinan. Nah, selanjutnya adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada 4 indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu adalah pendapatan nasional real. Perubahan ini terjadi terhadap pendapatan nasional real yang dipakai berbagai negara untuk menilai pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional realnya naik atau meningkat dari periode sebelumnya. Yang kedua, pendapatan real per kapita. Sebuah negara disebut mengalami pertumbuhan jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu adalah kesejahteraan penduduk. Hal itu bisa kita lihat dari lancarnya perindustrian barang dan jasa pada negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita ke seluruh wilayah negara tersebut. Nah, yang keempat adalah tenaga kerja dan pengangguran. Sebuah negara disebut negara berkembang jika telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%. Tahu kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB pada tahun tertentu atau PDB yang digunakan sebagai dasar perhitungan dikurang PDB-RT min 1 atau PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, kita coba langsung ke contoh soal yuk. Nah, di sini sudah terdapat data PDB suatu negara dalam 4 tahun. PDB disediakan dalam bentuk miliaran. Tahun 2005, PDB suatu negara yaitu 2 juta. Tahun 2006 yaitu 2.340. Tahun 2007 yaitu 2.560 dan tahun 2008 2.890. Nah, diketahui kan, sudah diketahui nih datanya. Maka hitunglah besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Itu salah ya, sebenarnya harusnya itu tahun 2008. Nah, langsung deh bisa kita hitung. R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB tahun tertentu. Nah, biasanya PDB-RT ini kita masukkan angka PDB yang tahunnya dicari. Nah, di sini kan dicarinya tahun 2008. Jadi PDB-RT ini angka PDB pada tahun 2008 yaitu 2.890 dikurang PDB 0 atau PDB tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 2.560 dan dibagi PDB 0 yaitu pada tahun 2007 2.560. Jangan lupa dikali 100%
Jadi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yaitu 12,89%. Pascal Siswari, pertumbuhan ekonomi di 2021, saudara, diprediksi akan kembali tumbuh positif. Perbaikan ekonomi sudah mulai terasa di kuartal 4 tahun 2020. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut perekonomian Indonesia mencapai titik terendahnya pada kuartal 2 kemarin. Meski pemerintah mengaku masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal penanganan COVID-19. Tak hanya soal pemberian vaksin, tapi juga bagaimana Indonesia menekan fatality rate atau tingkat kematian yang terbilang tinggi saat pandemi ini. Nah, sekarang kita masuk pada kasus pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Salah satu berita yang saya angkat adalah sebagai berikut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5% pada kuartal 3 2021. Ia memberikan sinyal jika target tersebut terancam tidak tercapai. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berlaku pada tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Dia memahami kebijakan PPKM darurat relatif lebih ketat dibandingkan PPKM makro yang berlaku sebelumnya. Oleh karenanya, kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melemah. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2 menurutnya relatif tidak terpengaruh banyaknya kenaikan COVID-19 dengan langkah-langkah untuk mengendalikannya. Dengan demikian, untuk kuartal 2 pihaknya optimis ini masih menggunakan outlook antara 71% hingga 75%. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2021 bisa menyentuh angka 7%. Meski saat ini Indonesia tengah bergelut dengan kenaikan kasus harian COVID-19. Keyakinan itu muncul lantaran Presiden Jokowi melihat adanya sejumlah sinyal positif pada perekonomian Indonesia, seperti Push Sharing Management Index untuk manufaktur, yang sebelumnya meningkat, berada di angka 51, naik menjadi 55,3 pada Mei 2021. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.